Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Wa qala al musannif rahimakumullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal imanu bi anna jahannama wa huwa ismun li majmu'in niran darul khuludi lil kafir. Al-ayah. Hadratul Mukarram, para hadirin jamaah salat zuhur Masjid Jami Al-Badar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan nikmat yang tiada terkira, yang seyogianya kita selaku hamba patut mensyukurinya. Harapan agar senantiasa Allah selalu menambahkan kenikmatan untuk kita semua. Salawat teriring salam, semoga selamanya Allah limpah curahkan keharibaan baginda alam, suri tauladan insan habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, tabi'in dan tabi'at, dan mudah-mudahan kita selaku umat mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Masjid Jami Al-Badar rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita akan sama-sama melanjutkan pelajaran tentang kitab Syu'bul Iman, yaitu cabang iman, yang mana meskipun dalam waktu-waktu yang insidental, artinya waktu-waktu yang emergensi, kalau nggak ada yang isi baru saya masuk. Tapi alhamdulillah saat ini kita sudah sampai pada penjelasan Asy-Syu'batu Tasi'ah, cabang iman nomor ke-9. Kalau mau direview silakan dilihat di YouTube Marbot Al-Badar, itu ada dari pertama kita mulai bismillah sampai sekarang udah cabang iman ke-9. Subhanallah, alhamdulillah, mudah-mudahan jadi ilmu manfaat. Apa cabang iman yang ke-9 itu? Kemarin kita sudah jelaskan yang pertama, yaitu beriman tentang adanya surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Surga ini adalah salah satu cabang iman daripada akidah sam'iyah, yaitu keyakinan kita kepada Allah atas berita khobar yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa nanti di hari kiamat akan disediakan surga. Apa itu surga? Darul khulud, yaitu negeri yang abadi. Buat siapa? Buat orang yang beriman. Jadi syaratnya masuk surga bukan ibadahnya yang banyak, atau dia paling banyak sedekahnya, atau dia paling banyak ilmunya. Tapi modal iman adalah syarat pertama orang jaminan bisa masuk surga. Adapun tingkatan keimanannya tergantung nilai ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia rajin bertakwa, otomatis imannya naik. Sama halnya seperti handphone. Kalau sering di-upgrade berarti programnya juga lebih up to date. Beda HP jadul dengan HP yang baru. Kenapa? Karena beda kapasitasnya. Begitupun sama orang dasarnya beriman, percaya sama Allah. Tuhan kamu siapa? Allah. Tapi hanya sekedar percaya. Kira-kira apakah keimanannya bisa tambah kuat atau makin lemah? Kemungkinan bisa lemah. Di awal dulu pernah saya berikan satu perumpamaan.
Al-iman as-safinah, iman itu seperti sebuah perahu. Ad-dunya bahrun amik, dunia itu adalah lautan yang amat dalam. Selayaknya orang mau berlayar di lautan tergantung kapasitas perahunya. Kalau cuma sekedar sampan belaka pakai dayung, kira-kira di lautan selamat gak? Punya si iman. Artinya apa? Ada sampan, insya Allah gak tenggelam. Tapi kemungkinan selamat diterjang badai jauh kemungkinannya. Kenapa? Karena kekuatannya kecil. Tapi ketika iman itu naik bertambah, di-upgrade menjadi sebuah perahu kapal pesiar yang besar, otomatis lautan yang begitu luas, ombak yang begitu besar, insya Allah perahu kapal pesiar tidak akan berubah halauan. Apa sebab? Sebab kekuatannya makin besar. Dunia yang begitu banyak ujian dan cobaan, kalau kita perahunya besar, imannya kuat, insya Allah sampai pelabuhan akhirat nanti pada saatnya, maka perahu kita akan tetap aman dalam keadaan sehat walafiat, penuh keimanan, mati dalam keadaan husnul khatimah. Nah, saat ini kita belajar, sama-sama kita melihat jati diri kita tentang keimanan kita. Apakah iman kita ini sekelas sampan? Atau iman ini kita ini sudah mencapai kapal pesiar yang tahu diri kita. Karena jaminan orang masuk surga cuma satu, dia punya iman. Karena di awal pernah dijelaskan tentang hakikat orang beriman pasti masuk surga. Di nazaman sebelumnya dijelaskan wabi an-namar ji'a muslimin li jananihi, dan kembalinya orang muslim, orang Islam li jananih, pasti awal akhir akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pantas Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, kullu ummati yadkhulunal jannah. Kata Rasulullah, setiap umatku, seluruh umatku, siapa umat Nabi Muhammad? Adalah manusia yang hidup di akhir zaman. Dari zaman Nabi Muhammad sampai nanti hari kiamat, kullu ummati, kata Rasulullah, seluruhnya adalah umatku. Nabi Muhammad tidak menafikan orang yang tidak beriman pada Allah, tapi semuanya adalah umat Nabi Muhammad. Bayangin, Nabinya ngakuin kita sebagai umatnya, tapi kita enggak mau diaku sebagai umatnya. Sahabat nanya, ilaman aba, kecuali orang yang enggak mau. Waman ya'ba ya Rasulullah, siapakah orang yang enggak mau jadi umatmu ya Rasulullah? Rasul menjawab, man ata'ani ummati, orang yang taat kepadaku dia adalah umatku, yang tidak taat berarti bukan umatku. Oleh karenanya penjelasan surga dan neraka ini adalah untuk meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah akan janji Allah yang tidak akan pernah ingkar selama-lamanya. Sedikit pun tidak ada celah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah mengingkari segala janji-janjinya. Hanya Allah. Kalau Allah sudah jaminkan bahwa orang yang beriman akhirnya akan dimasukkan surga oleh Allah SWT, sekalipun iman yang paling terkecil, walaupun hanya seumur hidup, dia hanya mengucapkan kalimat syahadat hanya satu kali, tapi tidak pernah terlepas dari dirinya atau dari ucapannya, yaitu kalimat kemurtadan keluar dari agama Islam. Maka nanti di akhir kiamat, dia adalah umat terakhir yang akan diselamatkan, diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad SAW. Namun sebaliknya, orang yang awal akhirnya atau di akhir hayatnya tidak membawa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya mati dalam keadaan kafir, maka tempat kembalinya wa bi anamarji'a kafirin li jahannamu, kembalinya orang kafir adalah ke neraka jahanam. Apa itu neraka jahanam? Wal imanu bi anna jahannam, kita beriman kepada Allah, yakin bahwa nanti di akhirat selain adanya surga yang abadi, ada juga namanya neraka.
Apa itu jahannam? Wa huwa ismun limajmu'in yaran darul khulud lil kafir. Adalah sebuah nama untuk kumpulan daripada neraka-neraka Allah. Darul khulud, tempat yang abadi. Buat siapa? Lil kafir, buat orang yang kafir kepada Allah. Tapi buat orang-orang muslim yang mohon maaf, karena mungkin keimanannya tidak sekuat ke orang-orang terdahulu. Kadang dia sholat, tapi kadang juga dia maksiat. Boleh bisa disebut imannya itu adalah kualitas STMJ. Bukan susu telur madu jahe. Sholat mah terus, maksiat jalan. Rajin sholat, rajin main gaple. Rajin sholat, rajin nyawer. Rajin sholat, tapi rajin mancing bari galatama. Artinya apa? Antara iman dan maksiat tidak pernah terkurang. Yang seperti ini mohon maaf, walaupun Allah jamin dia akan masuk surganya Allah, tapi belum tentu bebas daripada siksa nerakanya Allah. Maka kita harus yakin seyakin-yakinnya dengan keimanan kita. Jaga keimanan kita. Karena barang siapa yang man mata alal kufri wa in asya tula umrihi alal iman. Barang siapa yang dia wafat di akhir hayatnya menghembuskan napas terakhir dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun tulu umrihi, sepanjang hidupnya dari dia mulai lahir dia adalah al-iman, dalam keadaan beriman pada Allah, tapi kalau mati dalam keadaan su'ul khatimah, artinya dia dalam kekufuran, maka dipastikan dia akan masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Karena tidak membawa nilai keimanan dalam hatinya. Jadi iman ini bukan sesuatu yang murah, Pak. Iman ini bukan main-main. Hal yang paling berharga dalam diri kita dan harus kita pertahankan sampai titik darah penghabisan kita adalah apa? Keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau kita membahas tentang keimanan dan akidah dalam koridor agama Islam, maka harus yakin seyakin-yakinnya. Beda dalam konteks kenasionalan. Dalam konteks amal ibadah, amal agama, akidah harus mantap, tidak ada aling-aling. Enggak boleh ada kurang-kurang. Sekali kita mengatakan kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, maka seluruh manusia Tuhannya adalah Allah menurut keyakinan Muslim. Apa sebab? Sebab Allah Rabbul Alamin. Allah itu pencipta alam semesta. Kalau kita sudah yakin bahwa Allah yang menciptakan alam semesta beserta isinya, Allah ay Rabbul Alamin, Allah pencipta alam, Allah pemilik alam, Allah pengurus alam, Allah penguasa alam, maka apakah mungkin ada makhluk selain kita manusia yang bukan makhluk Allah? Apakah kita tidak yakin bahwa kucing, kambing, binatang yang lain, bahkan manusia yang lain yang mungkin belum berkesempatan beriman pada Allah, apakah itu bukan makhluk Allah? Apakah mereka juga Tuhannya bukan Allah? Mereka pun sama, Tuhannya hanya Allah Subhanahu wa taala. Cuman bedanya kita meyakini Allah Tuhan kita, saudara kita belum dapat hidayah bahwa Allah adalah pencipta alam semesta. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Berbicara masalah keimanan, kita harus benar-benar bisa membedakan antara toleransi dengan akidah. Kalau akidah artinya koridornya hanya skup untuk kita sebagai umat muslim. Tapi dalam toleransi, Islam mengajarkan toleransi yang sangat agung. Apa? Tetangga kita tidak peduli dia muslim atau bukan. Kalau urusan berbagi, Islam nomor 1. Apa harus pilih-pilih? Ada tetangga kita yang lapar tapi bukan muslim, nggak usah dibagi. Kenapa? Dia bukan orang muslim, tapi tetangga kita muslim, dia kaya, terus kita bagi? Enggak juga. Islam itu mengajarkan rahmatan lil alamin, menjadi rahmat untuk seluruh alam. Bahkan Rasulullah mengajarkan, barang siapa yang menyayangi makhluk Allah yang ada di bumi, maka yang di langit akan menyayangi kepada dia. Dibuktikan dalam satu kisah, Sayyidina Umar bin Khattab dulu pernah berjalan dalam satu jalan di kota Madinah. Dia melihat ada anak kecil yang sedang bermain-main dengan burung-burung kecil.
diikat kakinya, kemudian diterbangin, ditarik lagi, diterbangin. Persis kita waktu SD beli burung sawah 1.000, diiketin sama abang-abang buat main. Ternyata Sayyidina Umar lihat dihampiri itu anak kecil. Wahai anakku, dari mana kau dapat burung itu? Oh, boleh beli Tuan. Kamu senang dengan burung itu? Senang Tuan. Boleh aku beli. Mau dibeli berapa? Oh, anak ini pandai bisnis. Padahal belinya 1.000. Boleh aku bayar 10.000? 10.000. Berarti saya untung 10 kali lipat. Kayak gitu. Anak kecil itu dengan apa? Dengan luasa atau dengan bahagia. Ya udah Tuan, saya jual. Tapi saya pesan, saya bayar ini burung 10.000. Hari ini juga kau jangan pernah lagi beli burung untuk kau buat main seperti ini. Janji? Janji Pak, siap. Edukasi dari siapa? Sayyidina Umar menghadapi anak kecil meskipun dia orang yang paling garang, orang yang paling tegas, bahkan setan aja takut lewat depan Sayyidina Umar bin Khattab, tapi di depan anak-anak dia begitu lemah dan lembut. Dan terhadap burung kecil tadi, diambil burung itu, dikasih uangnya, anak itu pulang dengan gembira. Maka apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar? Burung itu dilepaskan, seraya berkata, wahai burung, kau adalah makhluk Allah, aku pun makhluk Allah. Nabiku mengajarkan kepadaku untuk mencintai sesama makhluk Allah, menyayangi sesama makhluk Allah. Sekarang kau terbanglah dengan bebas berkat rahmat Allah. Lalu apa yang terjadi? Di suatu kisah berikutnya ketika Sayyidina Umar bin Khattab wafat. Ketika wafatnya dimimpikan oleh ulama, jumhur ulama pada saat itu memimpikan keadaan Umar bin Khattab di kuburan. Ditanya sama para ulama dalam kuburan tersebut, ya Umar, bagaimana nasibmu di kuburan? Diceritakan oleh Sayyidina Umar, ketika aku didatangi oleh 2 sosok malaikat yang begitu garang dan besar. Aku merasa takut, otakku seperti hilang. Ketakutan ketemu malaikat. Pas aku mau didudukan, mau ditanya oleh kedua malaikat tersebut, maka tiba-tiba datang suara Hatib. Hatib itu suara tanpa wujud. Apa kata suara tersebut? Malaikat, lepaskan hambaku yang kusayang. Dia telah menyayangi makhlukku, maka aku sayang kepadanya. Ternyata sebab malaikat Munkar dan Nakir tidak bertanya kepada Sayyidina Umar bin Khattab bukan karena dia sahabat Rasulullah. Bukan karena Sayyidina Umar itu adalah seorang khalifah. Bukan karena dia orang yang tegas, yang disiplin, yang amanah. Bukan. Tapi karena dia punya amalan, yaitu pernah menyayangi seekor burung yang kecil. Karena dia sayang kepada makhluk, maka Allah pun sayang kepada dia. Inilah nilai-nilai agama Islam yang perlu kita kuatkan, kita tumbuhkan kepada sesama kita. Agar apa? Agar seluruh saudara-saudara kita, umat manusia yang ada di bumi ini, yang termasuk masih umat Rasulullah, biar mereka sadar kalau kita ini adalah semua adalah hamba Allah. Dan Allah akan janjikan nanti di hari kiamat, buat orang-orang yang mati dalam keadaan iman pada Allah, pasti dimasukkan surganya kepada Allah. Tapi mohon maaf, jangan menyesal kalau orang yang tidak mau berkeyakinan pada Allah. Allah punya tempat tersendiri buat orang-orang yang kufur. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi neraka itu adalah tempat abadi buat orang-orang yang mati dalam keadaan kufur. Timbul pertanyaan, bagaimana sebaliknya orang yang kufur, dari kecilnya kufur, ketika mati dia mukmin. Dia sadar dalam keislamannya. Apakah dosa-dosanya dari mulai dia lahir sampai dia mengucapkan kalimat syahadat akan dipertimbangkan oleh Allah? Apakah akan disiksa? Jawabannya tidak. Orang yang dari kecil kufur, kemudian ketika dewasa menjelang akhir hayatnya, meskipun hanya tinggal 1 detik lagi, kemudian dia mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hari itu juga datang ajalnya, wafat dalam keadaan mengucapkan kalimat syahadat, maka jaminan dia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kita yang alhamdulillah dari kecil kita sudah dilahirkan dalam keluarga yang muslim. Kita diajarkan sholat, kita diajarkan ibadah, kita diajarkan kenal pada Allah, kita diajarkan kenal kepada Nabi Muhammad. Maka pertahankanlah keimanan kita. Jangan sampai
di akhir hayat kita, kita malah terlepas keimanan kita karena sebab dosa-dosa kita. Oleh karenanya ibadah, takwa yang kita lakukan bukan untuk menjadikan kita orang soleh. Bukan untuk menjadikan kita orang yang punya status, oh dia soleh, dia tidak soleh, dia kiai, dia ulama, bukan. Takwa yang kita lakukan adalah untuk mempertahankan sebuah penghargaan terbesar. Nilai mutiara yang paling besar yang harus kita pertahankan apapun kondisinya. Apa? Iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita bertakwa, Pak. Makanya kita sholat setiap hari. Makanya kita puasa di bulan Ramadan. Makanya kita disuruh selalu berzikir menyebut nama Allah dalam setiap aktivitas kita. Agar apa? Agar ketika ajal menjemput kita, kita dalam keadaan iman kepada Allah. Karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala berpesan, mewanti-wanti kita selaku orang-orang yang sudah beriman kepada Allah, yang masih ada Allah di dalam hatinya. Nabi Muhammad adalah Rasulnya. Apa permintaan Allah? Apa pesan Allah? Dalam surah Al-Imran ayat 102 Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, yang sudah meyakini bahwa Allah adalah Tuhannya, ittaqullah haqqa tuqatih. Maka bertakwalah kalian kepada Allah, tapi jangan sekedarnya takwa. Apa yang Allah mau? Haqqa tuqatih. Sebenar-benarnya takwa. Mana takwa terbaik kita kepada Allah? Kalau kita mau sholat, sholat sejadi-jadinya. Artinya sebenar-benarnya dengan ilmu yang kita miliki. Kalau belum paham tentang ilmu sholat, belajarlah sholat. Jangan sekedar yang penting saya muslim, saya sholat. Tapi kita tidak pernah tahu belajar ilmu fikih. Bisa jadi sholat kita ada yang belum sempurna. Bisa jadi dalam wudhu kita ada hal-hal yang belum sah. Ada najis yang masih terbawa. Bisa jadi dalam hal yang paling terkecil, cara istinja kita belum sempurna, sehingga ketika kita sholat masih ada najis di celana kita. Dan Rasul sudah mewanti-wanti masalah apa? Masalah istinja. Hati-hati dengan kencingmu, karena tidak sedikit orang yang disiksa di kubur gara-gara kencing. Sampai segitunya Islam mengajarkan kita. Agar apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Agar kita janganlah kita mati kecuali dalam keadaan selalu berpegang teguh kepada agama Allah dalam keadaan beriman. Jadi nilai iman ini berharga, Pak. Lebih berharga dari apapun. Lebih berharga dari apapun. Dunia yang begini indahnya, itu semua hanya sementara. Harta yang berlimpah itu pun bukan milik kita. Karena nikmat sejati yang kita rasakan bukan yang ada di kantong kita atau yang di rekening kita. Bukan ada yang di parkiran mobil kita. Bukan jadi rumah yang tidak kita bangun di kampung kita. Nikmat yang terbaik yang bisa kita nikmati hanyalah sebatas lewat tenggorokan kita. Dan itu mutlak jadi milik kita. Gak bakal pernah keluar lagi untuk orang lain. Tapi yang di kantong kita mungkin di kita. Tapi bisa jadi milik tukang paket. Kita belanja paket keluar dari kantong kita. Berarti bukan uang kita. Harta yang begitu banyak ketika kita wafat meninggal dunia. Bahasanya meninggal dunia. Berarti semua urusan yang bernama dunia kita nggak bawa. Termasuk harta meninggal dunia. Dunia kita tinggalin. Kita masuk negeri baru namanya akhirat. Bukan mati seperti kayu. Tapi hanya meninggalkan dunia. Ruh kita berpisah dari jasad. Namanya meninggal dunia. Tempatnya ruh adalah di alam barzah. Jasad cuma di dunia. Akhirnya masuk ke dalam kubur. Oleh karenanya, berbicara tentang cabang iman nomor 9 ini, Allah menyampaikan kepada kita bahwa Allah menciptakan surga dan neraka yang dua-duanya abadi. Surga abadi untuk orang yang beriman, neraka abadi untuk orang yang kafir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah, meningkatkan takwa kita kepada Allah, sehingga Allah pilihkan kita menjadi orang-orang yang selalu disayang oleh Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang rasa kasih sayangnya tak pernah berkurang
tak pernah pandang-pandang, dan insya Allah selamanya tak akan pernah hilang. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat khususnya untuk Al-Fakir pribadi dan umumnya para hadirin sekalian. Mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ihdinas siratal mustaqim wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Astaghfirullahaladzim. Falakal hamdu ya Allah ya Maulana ya Ma'bud ya Karim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbin fa'na bima 'allamtana rabbi 'alimna lazi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Tawassalna bi ta'allumin tawassalna bi ta'limin antarzuqana wasi'a wa antarzuqana al-amana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.